Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pertemuan yang kedua. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe, share dan like akun YouTube saya. Semoga channel ini semakin berkembang dan kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Perlu saya ingatkan bahwa sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kepada kalian untuk selalu mendirikan sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi pelajar yang beriman dan bertakwa dan menjadi muslim yang hebat. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bab 2 tentang hidup tenang dengan sikap jujur, amanah, dan istiqomah, kelas 7 semester 1. Kompetensi dasar pada materi ini, pertama memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Berikut ini adalah peta konsep pada materi hari ini, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Dan perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat, seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain, lalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan lain. Masih banyak lagi perilaku-perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut, banyak pihak-pihak yang dirugikan. Kita sering pula menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten atau istiqomah dalam melakukan kegiatan. Ketika ditugasi oleh guru, orang tersebut tidak menyelesaikannya. Hal lain, misalnya melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat tepat waktu. Perilaku tidak konsisten ini juga akan merugikan si pelaku. Ada ungkapan, siapa giat pasti dapat. Ungkapan ini mengisyaratkan agar kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Yakinlah kalian bahwa orang yang giat pasti dapat. Buktikan kalau kalian hebat. Selanjutnya, didapatkan pengertian jujur yaitu suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Apa yang diniatkan oleh hati, diucapkan oleh lisan atau mulut, dan ditampilkan dalam perbuatan, memang itulah yang sesungguhnya terjadi dan sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Karena jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran berbuah kepercayaan, kesebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was.
karena kejujuran merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seseorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu benar, dan salah itu salah. Jangan dicampur adukkan antara hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Kemudian hikmah atau manfaat perilaku jujur. Pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.